Baiklah, kita masuk ke definisi dari akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah berasal dari bahasa Arab yang artinya akhlakul karimah. Menurut Al-Ghazali, berakhlak mulia atau terpuji artinya menghilangkan semua adat kebiasaan tercela yang sudah digariskan dalam agama Islam serta menjauhkan diri dari perbuatan tercela tersebut. Kemudian membiasakan adat kebiasaan yang baik, melakukan dan mencintainya. Adapun beberapa faktor pendorong untuk berbuat akhlakul karimah. Yang pertama karena kebaikan dari dirinya atau dorongan hati nurani. Yang kedua mengharapkan pahala dan syurga. Yang ketiga takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat mengharap keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya karena bujukan atau ancaman dari manusia. Dan yang terakhir mengharapkan pujian atau karena takut mendapat celah. Berikut macam-macam akhlakul karimah. Yang pertama yaitu jujur, dan yang kedua yaitu bersabar, yang ketiga dermawan, dan yang keempat bekerja keras, yang kelima suka memaafkan. Jujur itu adalah induk dari akhlak baik. Yang lain, Rasulullah menyebutkan benar atau jujur ini sebagai semacam kunci masuk surga. Rasulullah bersabda, wajib kepadamu berlaku benar, karena sesungguhnya kebenaran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Seorang tiada henti-hentinya berkata dan berlaku benar, dan mengusahakan sungguh-sungguh akan kebenaran, sehingga dicatat ia di sisi Allah sebagai orang yang sidik. Riwayat Bukhari. Loh, siapa yang ngambil makanan di meja aku? Hai, siapa Tis? Berani-beraninya ngambil makanan kamu. Kamu nggak lihat siapa yang ngambil, Tus? Aku? Enggak tuh. Tega-teganya sih ngambil makanan sahabat aku. Ya udahlah, Tus, biar aja. Mungkin orangnya nggak tahu kalau itu punya aku. Tis, kalau kamu tahu siapa yang ngambil, kamu bakal marah nggak ke dia? Ya enggak dong, mungkin dia lapar. Iya Tis, maafin aku ya. Aku yang ngambil. Hah? Tapi terus kamu datang jadi aku malu. Soalnya kelihatannya enak banget. Untung kamu jujur, Tus. Itu makanan aku 3 hari yang lalu. Hah? Definisi sabar ada 2, yaitu menurut bahasa dan istilah. Hal ini terdapat pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan diberikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Penerapan sabar bila ditinjau dari pendapat ulama dibagi menjadi 5 macam, yaitu bersabar dalam melakukan ibadah, bersabar bila ditimpa musibah, bersabar terhadap kehidupan dunia, bersabar dalam menghadapi maksiat, dan bersabar dalam perjuangan. As-sabru fil jihad. Adapun macam-macam orang sabar, yang pertama, kelompok takwa dan sabar. Kedua, kelompok takwa tidak sabar. Ketiga, kelompok sabar tapi tidak takwa. Keempat, kelompok tidak sabar dan juga tidak takwa, atau disebut sebagai yang paling buruk. Nah, mereka itu termasuk kelompok yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya pada Quran surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai 21. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapatkan kebaikan, ia amat kikir. Dalam kehidupan sehari-hari, ada 3 hal yang harus kita hadapi dengan sabar. Yang pertama yaitu sabar dalam perbuatan, kedua sabar dalam menderita, dan yang ketiga sabar menahan amarah. Ya, kembali kita di Mala Ayo FM sekarang lagi 5 menit. 5 menit lagi nama buku. Hei, aduh.
jam pula. Hai, sepatutnya 10 minit lagi sampai rumah. Aduh, makanan pun dah makin sejuk dah ni. Waktu berbuka dah dekat. Lepas tu, semua buat kereta. Lem. Assalamualaikum, Hakim. Dah sampai kat mana tu? Waalaikumsalam. Hakim lambat lagi sampailah, bah. Jalan jam. Tak adalah. Masing-masing kat sini bawa kereta macam... Hai. Sabar Hakim. Istighfar banyak-banyak ya. Hei Hakim, bukankah kita berpuasa ni untuk melatih diri kita supaya kita lebih bersabar? Jadi Hakim kena bertenang dan banyakkan sabar, okey? Sabar Hakim. Mak dengan ayah tetap tunggu Hakim selamat sampai ke rumah ya. Hati-hati tau bawa kereta tu. Sabar je lah Kita tahu di teman korang ya. Sambil makan nasi biryani kam. Let me share. Dermawan memiliki arti secara harfiah dan terminologi kema'rifatan. Sikap dermawan dianjurkan pada setiap manusia karena yang pertama, perintah Islam. Quran Surah Maryam 1931, An-Nisa 439, Al-Baqarah 2261. Yang kedua, setiap muslim pada level tertentu adalah seorang pemimpin. Quran Surah Al-Imran 3.104. Yang ketiga yaitu keseimbangan sosial. Karakteristik dari orang yang dermawan yang pertama adalah memberi tanpa mengharapkan imbalan, yang kedua adalah tidak mengharapkan pujian ataupun ria, yang ketiga adalah memiliki perhatian besar terhadap orang yang menderita, yang keempat, jika kebetulan tidak dapat membantu, maka haruslah menolak dengan halus dan meminta maaf karena tidak dapat membantu. Barang siapa yang bersedekah dengan seharga kurma dari hasil yang baik dan Allah tidak menerima sesuatu kecuali yang baik, sesungguhnya Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya, kemudian Allah akan mengembangkannya sampai sebesar gunung, sebagaimana salah seorang di antara kalian memelihara seekor kuda. Hadis riwayat Muslim. Kedermawanan Utsman dan doa Rasulullah. Utsman bin Affan adalah salah satu sahabat Nabi yang terkenal pemalu dan soleh. Selain itu, ia juga merupakan seorang saudagar yang sukses. Tapi, meskipun ia adalah saudagar kaya, Utsman tidak pernah membanggakan uangnya. Ia menggunakan uang-uang tersebut untuk disedekahkan di jalan Allah. Sudah banyak sekali sedekah yang Utsman berikan untuk membantu kaum muslimin, mulai dari membeli sumur orang Yahudi hingga memberikan bahan makanan kepada penduduk Madinah yang saat itu tengah menderita kelaparan. Utsman juga pernah menyumbangkan uang sejumlah 1.000 dinar kepada Rasulullah demi keperluan perang Tabuk. Peristiwa itu dimulai ketika kaum muslimin mendengar kabar bahwa pasukan Bizantium akan melakukan ekspansi ke Jazirah Arab. Mendengar hal itu, kaum muslimin segera menyiapkan pasukan dan peralatan perang. Di tengah persiapan tersebut, kaum muslimin menemukan masalah serius, yaitu mereka kekurangan perbekalan. Kurangnya perbekalan tentunya akan memberikan dampak buruk bagi kaum muslimin di medan perang. Untuk mengatasi hal tersebut, mereka berkonsultasi kepada Rasulullah. Rasulullah akhirnya mengumpulkan kaum muslimin dan memberikan pengumuman kepada mereka. Wahai kaum muslimin, sesungguhnya sebentar lagi kita akan pergi berperang melawan pasukan Bizantium. Adakah di antara kalian yang mau menyedekahkan hartanya untuk pasukan kita? Tanpa menunggu lama, Utsman bin Affan yang berdiri tidak jauh dari Rasulullah langsung mengangkat tangan. Saya bersedia membantu wahai Rasulullah. Lalu Utsman dengan segera pulang ke rumahnya. Di sana ia mengambil uang sejumlah 1.000 dinar. Tidak lama setelah itu, ia memberikan uang tersebut kepada Rasulullah. Rasulullah senang dan berkata, "Semoga Allah senantiasa mengampuni dosa-dosamu, entah yang disengaja ataupun yang tidak disengaja hingga hari kiamat." Utsman tersenyum kepada Rasulullah. Tidak ada hal yang bisa membuatnya merasa lega
selain didoakan langsung oleh Rasulullah. Kerja keras meliputi ikhtiar dan tawakal. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu berupa kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaan dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Di antara nilai-nilai positif kerja keras adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kenikmatan yang kuat dalam hati. Yang kedua, memiliki kesabaran yang kuat sehingga tidak tergesa-gesa. Yang ketiga yaitu memiliki keyakinan dalam hati berupa pekerja yang baik sesuai dengan ajaran Islam termasuk ibadah yang kelak akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, senantiasa berusaha sebisa mungkin agar pekerjaan tidak akan menyimpang dari ajaran Islam. Yang terakhir, selalu waspada dan bersikap hati-hati dalam bekerja. Suka memaafkan. Memaafkan berarti berprasangka baik kepada Allah. Pemaaf adalah salah satu sifat mulia yang dianjurkan dalam Al-Quran seperti tertulis dalam firman-Nya. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang-orang yang mengerjakan ma'ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Quran Surah Al-A'raf ayat 7 surat 199. Memaafkan mendatangkan kebahagiaan ketika seseorang merasa berat untuk memberikan maaf kepada orang lain. Ia memperoleh berbagai kerugian. Di antaranya yang pertama, hati dipenuhi emosi negatif seperti dendam, amarah, dan benci kepada orang lain. Yang kedua, hati yang dipenuhi energi negatif akan mengarahkan individu untuk berkata-kata yang destruktif dalam bentuk untuk kekerasan, pengungkapan kemarahan di depan publik maupun hujatan. Nah, yang ketiga, hati yang dipenuhi energi negatif akan mengarahkan individu untuk berperilaku buruk bagi diri sendiri maupun orang lain. Ya, kueku jadi jatuh atuh. Maaf, beta tersengaja. Ganti yang baru. Wah, kesukaanku. Sini. Set. Hap, kena kok. Ih, beta. Maaf, yang sekarang beneran kok. Set. Hap, kok kurang cepat sih. Maaf. Buat apa minta maaf kalau kamu teh nggak tulus? Iwan. Beta janji tak akan ulangi lagi. Beneran deh, maaf. Beta bercandanya kelewatan. Janji ya. Beneran. Kita suap ya. Nyam-nyam, enak ya. Nuhun ya, Bet. Sama, Bang.
bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Nah, kearifan lokal biasanya diwariskan secara turun-temurun dari satu ke generasi selanjutnya melalui cerita dari mulut ke mulut. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghargai kearifan lokal adalah: yang pertama, menghargai dan menjaga kearifan lokal sebagai warisan budaya dan identitas bangsa. Yang kedua, memanfaatkan kearifan lokal sebagai sumber inspirasi dan solusi dalam menghadapi berbagai permasalahan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Yang ketiga, mengembangkan kearifan lokal dengan cara yang kreatif, inovatif, dan adaptif tanpa menghilangkan nilai-nilai aslinya. Hati-hati, nanti barangnya jatuh. Iya, ini udah hati-hati. Tuh kan jatuh. Baru juga dibilangin buat hati-hati. Ya maaf, tadi juga kena angin. Kamu yang tidak hati-hati, malah angin yang disalahkan. Sepertinya kalian butuh bantuan. Kalau boleh, saya mau bantu kalian. Ah iya, boleh. Nggak apa-apa nih. Iya, sekalian hunting foto juga. Fotografer nih, bisa foto kita dong. Haha, iya. Jadi, seperti ini kearifan lokal Indonesia, dikelilingi budaya yang sangat menakjubkan. Cinta tanah air adalah perasaan bangsa dan juga ikut memiliki suatu wilayah tertentu. Nah, perasaan tersebut diwujudkan ke dalam sikap rela berkorban untuk melindungi wilayahnya dari berbagai macam gangguan dan juga ancaman. Beberapa contoh dari sikap cinta tanah air adalah: yang pertama, belajar sejarah; yang kedua, melakukan upacara bendera; yang ketiga, bangga menggunakan produk lokal atau dalam negeri. Bekal kelestarian lingkungan adalah sikap dan perilaku yang peduli terhadap kondisi dan keseimbangan lingkungan kita, serta berusaha untuk menjaga dan memeliharanya agar tetap lestari dan bermanfaat bagi makhluk hidup. Cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan lingkungan adalah menghargai dan mensyukuri lingkungan sebagai anugerah dan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menjaga dan melestarikan lingkungan ini dari kerusakan dan pencemaran yang dapat mengganggu kesehatan dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya. Selanjutnya, memanfaatkan sumber daya alam secara bijak, adil, dan berkelanjutan tanpa mengeksploitasi atau merusaknya. Kamu tahu nggak dari mana sampah-sampah ini berasal? Ya dari kita. Wow. Saatnya kita ikut membuat perubahan positif agar bisa menikmati keindahan lingkungan sekitar kita untuk generasi selanjutnya dengan 5R. Refuse, reduce, reuse, repair, and recycle. Yuk kita telusuri dari mana sampah ini berasal. Reduce! Hah? Dibungkus ya, Pak? Ini dek pesanannya. Ini minumannya. Yah, hari gini masih pakai sedotan plastik. Pakai yang bisa dipakai ulang dong. Hah. Stop! Kalian tahu nggak? Cuma butuh 1 menit untuk minum dari sedotan plastik. Tapi butuh 700 tahun supaya sampah sedotan plastik itu hancur. Wah, baru tahu. Gimana dong? Siapkan sedotan bambu atau besi dari rumah. Atau lebih baik jangan pakai sedotan sama sekali. Dan jangan lupa siapkan kantong belanjaanmu sendiri. Oh, begitu. Makasih ya udah diingetin. Sama-sama. Dadah. Reduce. Beli yang ini, Pak. Wah, bagus-bagus ya mainannya. Stop. Kalian tahu nggak? Jangan pilih mainan dari plastik. Lebih baik yang dari kayu. Kayak gangsing, layang-layang, mobil-mobilan dari kayu, atau blok kayu. Bener juga. Udah ramah lingkungan. Lebih bagus lagi.
Ayo kita main. Ya, dagangan saya gimana Mas Andi? Tenang Bang, semua mainan abang sudah saya ubah jadi kayu. Tuh, lihat. Yeay! Makasih Sandi Rena. Sama-sama. Dadah. Reuse. Wah. Botol plastik di mana-mana. Kotor dan bikin pemandangan jelek. Huh? Ini Dek, minuman botolnya. Stop! Jangan biasakan beli minuman kemasan botol plastik. Kalau haus gimana dong? Selalu bawa botol minum sendiri dan isi lagi sepanjang hari. Oh iya, benar juga. Makasih ya. Dadah. Repair. Dinonya rusak. Kamu sih nggak hati-hati. Buang aja deh kalau nggak bisa dipakai lagi. Stop! Jangan dibuang. Betulin semua ini nggak lama kok. Supaya kamu bisa menggunakannya lagi atau diberikan ke orang lain yang membutuhkan. Baju yang sobek juga bisa diperbaiki di pak penjahit supaya bisa digunakan kembali. Aman cuy. Wah, bisa dipakai lagi. Terima kasih ya. Terima kasih ya Sandi dan Rena. Sama-sama. Dah. Wah, apa tuh? Uits. Aduh, sakit. Siapa sih yang buang botol sembarangan? Kejar mobil itu. Oke. Hei, kamu. Kayaknya tadi buang sampah sembarangan ya? Jangan dong. Buanglah sampah pada tempatnya. Nih aku balikin. Kamu tahu nggak, sampah yang dibuang sembarangan di kampung dan kota masuk ke dalam got atau di aliran sungai, lalu terbawa ke pantai dan menyebabkan tumpukan sampah di lautan. Maaf ya, nggak lagi-lagi dah. Jadi malu. Recycle! Ya ampun, sampahnya. Ih, pantainya kotor banget. Ayo kita bersihkan. Ayo. Recycle sebanyak-banyaknya dan pastikan membuang sampah ke tempat yang tepat. Jika kamu memilahnya dengan benar, sampahmu bisa jadi harta yang berharga bagi orang lain. Wah, ada penyutup butuh bantuan. Oh, kasihan sekali kamu. Sebentar ya. Nah, sekarang kamu bebas. Hati-hati ya di laut. Ayo semuanya, ingat 5R dan ajarkan ke teman-temanmu. Setiap langkah kecil bisa bikin perubahan besar.